Soalnya mereka ketika ngeju itu pakai lambang NU. Jadi seakan-akan ini dari PBNU, padahal kami orang PBNU, kami ya Miftah dan tiga yang lain gak senang dengan gerakannya tukang fitnah itu. Dari PBNU bahwa memang kalau PWI dibentuk sebagai organisasi untuk menjalankan permusuhan terkait nasab itu. Karena nasab itu tidak terbukti secara ilmiah, wajib dimusuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai ada seorang kiai NU yang masih yaitu membela Habib Ba'alawi. Padahal ya teman-teman, Habib Ba'alawi ini nasabnya itu sudah dibongkar habis-habisan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA, mereka itu tidak terbukti adalah keturunan Rasulullah SAW. Namun masih saja yang husnudzon ya teman-teman. Padahal dalil-dalil, hujah-hujah sudah ditegakkan untuk Habib Ba'alawi ini bukan zuriat Nabi. Lalu kemudian kiai tersebut ini malah menuduh Kiai Imaduddin Al-Bantani ini mengadu domba antara kiai dengan habaib. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai masalah Habib Ba'alawi ini yang mengaku sebagai cucu Nabi, mereka itu kalau berceramah isinya hanya membanggakan nasabnya. Ini sering kita ulang-ulang dan bahkan ceramahnya ini hanya dongeng-dongeng khurafat. Jadi selalu meninggikan leluhurnya, bercerita bahwasanya leluhurnya ini adalah wali-wali Allah, memiliki banyak karomah, memiliki banyak keramat. Apakah kiai tersebut itu tidak melihat ya teman-teman ya ceramah-ceramah mengenai Habib Ba'alawi ini? Ceramahnya itu sangat bertentangan dengan akidah-akidah Islam yang sangat luar biasa ngibulnya. Tapi kok masih saja kiai tersebut itu membela Habib Ba'alawi. Tapi dengar-dengar sih ya teman-teman ya, kiai tersebut itu katanya memiliki menantu dari golongan Ba'alawi. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba mari kita simak videonya. Berarti memang sengaja ngeju antara ulama dengan habaib, antara NU sama NU. Dan saya orang NU. Soalnya mereka ketika ngeju itu pakai lambang NU. Jadi seakan-akan ini dari PBNU, padahal kami orang PBNU, kami ya Miftah dan tiga yang lain gak senang dengan gerakannya tukang fitnah itu. Paham ya, harus dicatat ini. Sampai ada beberapa ketua cabang yang gawe pengumuman ranting MBC gak oleh ngundang Habib. Ya Allah, teman-teman kontang kami. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya perkataan dari Kiai NU yang masih membela Habib Ba'alawi. Jadi yang dimaksud yang suka tukang fitnah itu adalah Kiai Imad teman-teman. Yang dimana Kiai Imaduddin Al-Bantani ini membahas masalah nasab Ba'alawi. Dan ternyata dibongkar bukan cucu Rasulullah SAW. Nah lalu kemudian mengenai jangan mengundang Habib sekarang. Ya bagus, jangan diundang. Lawang ceramahnya saja mereka itu ceramah khurafat, mendongeng, sering membanding-bandingkan. Katanya, ya wali-wali dari mereka itu Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi dibanding-bandingkan gitu ya teman-teman. Padahal ya teman-teman, Faqih Muqaddam itu adalah tokoh fiktif dan itu sudah dibongkar oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi yang mereka cerita-ceritakan itu adalah tokoh fiktif. Gak ada orangnya tapi diada-adakan dan dikisahkan. Padahal kuburannya juga belum tentu ada teman-teman. Kemungkinan juga kuburan palsu. Lalu mereka saja membuat kuburan-kuburan palsu di Indonesia ini, di Nusantara ini. Agar apa teman-teman? Ya kita tahu kan bisnis kuburan itu sangat menjanjikan. Cuan banyak, orang datang, minta berkah, harus kasih amplop. Nah seperti itu teman-teman, di kota gitu ya. Tentunya para Habib Ba'alawi ini ketika nasabnya dibongkar, justru itu malah banyak yang menyadarkan, terutama adalah orang-orang NU yang selama ini ditipu oleh golongan Ba'alawi ini yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Ya kita tahu ya teman-teman ya, warga NU ini kan sangat mencintai yang namanya Ahlul Bait, keturunan Nabi ataupun keluarga Nabi, tapi disalahgunakan yaitu oleh golongan Habib Ba'alawi ini dengan mengatasnamakan cucu Nabi. Nah mereka itu malah
meminta-minta secara paksa, alasannya untuk cucu Nabi, meminta kambing kepada kiai, kalau nggak dikasih marah-marah, ngancem-ngancem, katanya nanti nggak dapat syafaat, dan lain-lain. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba mari kita dengarkan ya bagaimana penjelasan mengenai Habib Alawi ini oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Apakah Kiai Imaduddin Al-Bantani ini meneliti nasab Alawi itu dengan kebencian? Padahal bukan dengan kebencian, melainkan untuk mencerdaskan umat yang selama ini umat ditipu ratusan tahun bahwasanya ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi tapi tidak terverifikasi. Jadi nasabnya itu tidak bersambung ya teman-teman. Oke, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Terkait masalah nasab, ya memang kita memusuhi karena mereka memaksa ingin diakui sebagai cucu Nabi padahal mereka bukan cucu Nabi. Ingin diakui sebagai orang Arab padahal DNA mereka bukan orang Arab. Ingin dimuliakan oleh orang Indonesia, oleh masyarakat Jawa Nusantara padahal mereka bukan orang mulia. Mereka ingin dianggap sebagai pahlawan padahal mereka tidak ikut berjuang. Nah, tentu kita harus memusuhi, dan kata permusuhan itu bukan kata-kata jelek. Al-Quran, Allah sendiri kan mengatakan tentang bahwa ada musuh-musuh Allah. Ada Allah, aduwullah, asyaitanu aduwun. Ya kan? Fattakhiduhu aduwa. Jadi malah Allah juga memerintahkan kita untuk menjadikan setan sebagai musuh. Jadi permusuhan dengan setan itu sesuatu yang sah dan bukan yang jelek. Ya cuma kan terutama dari Banyumas kan langsung marah aja. Ini saya Anda terima. PWI dibentuk untuk permusuhan. Nanti dulu. Lah, dan bahasa Al-Quran, bahasa hadis juga ada tentang permusuhan. Dalam hadis kursi, man ada li waliyan faqad adzantuhu lil harbi. Siapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah kan, faqad adzantuhu lil harbi, maka aku umumkan baginya peperangan. Nah, berarti Allah memusuhi dia kan? Karena dia memusuhi kekasih Allah. Jadi kata permusuhan, misalnya PWI dibentuk untuk permusuhan, itu bukan konotasi negatif untuk PWI, tetapi itu adalah justifikasi dari PBNU bahwa memang kalau PWI dibentuk sebagai organisasi untuk menjalankan permusuhan terkait nasab itu. Karena nasab itu tidak terbukti secara ilmiah, wajib dimusuhi. Aladul khisom itu wajib dimusuhi. Teruskan permusuhan itu sampai mereka mengakui bahwa mereka bukan cucu Nabi. Tafsirnya Yai Khotib ini betul. Dan saya juga pernah menafsirkan itu di sebuah podcast. Lalu dari salah satu anggota PB dari Tanfid, dia bukan yang tanda tangan, wakil-wakil lah, kan banyak wakilnya itu. Ya Imad, saya bingung ditanya oleh MWC, oleh PC di bawah. Saya pakai tafsirnya Kiai Imad itu katanya. Itu pengurus PB-nya loh. Jadi pengurus PB ada yang ditanya tentang instruksi itu, dia bingung jawabnya. Akhirnya dia melihat saya di sebuah podcast menafsirkan instruksi itu, dan pengurus PB itu menggunakan tafsir saya sebagai jawaban untuk MWC. Begitu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan mengenai Habib Alawi oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi teman-teman ya, Kiai NU ini yang tadinya masih membela Habib Alawi itu tidak meneliti tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, teman-teman. Melainkan Kiai tersebut itu masih husnudzon. Jadi husnudzon sajalah ya, mereka itu zuriat Nabi. Di zaman sekarang ini ya sulit untuk husnudzon teman-teman. Malah nanti ini akan disalahgunakan oleh oknum Habib yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Yaitu untuk apa teman-teman? Untuk mengeruk, untuk menipu, yaitu jamaahnya. Bahwasanya saya cucu Nabi, kalian harus hormati saya, kalian harus mencintai saya. Tapi kenyataannya teman-teman, mereka itu bukan cucu Nabi. Lah terus piye kalau seperti itu ya teman-teman? Nah, kalau di zaman sekarang ini masih ada orang yang mengaku sebagai
cucu Nabi ataupun dipanggil Habib harus bisa membuktikan. Nggak bisa kita khusnudon, harus dibuktikan, yaitu melalui apa? Melalui tes DNA. Apalagi Habib tersebut itu dari klan Ba'lawi. Kalau dari klan Ba'lawi, sudah pasti hologramnya adalah G. Karena sudah banyak dari klan Ba'lawi ini yang di luar negeri sana di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya ya bukan orang Arab, bukan keturunan Arab, apalagi keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu kan teman-teman. Jadi pada intinya kiai tersebut ini masih belum bisa, yaitu terbuka hatinya untuk meneliti tesnya Kiai Imad. Jadi benar nggak ini ya tesisnya Kiai Imad? Coba dikaji, dicek. Nah, coba dibandingkan dengan kitab-kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Benar nggak tesisnya? Kalau benar, ya udah umumkan saja bahwasanya saya tidak mengakui bahwa Habaib ini adalah zuriat Nabi. Tapi saya dengar-dengar sih Kiai ini memiliki mantu dari golongan Habib Ba'lawi, teman-teman. Wallah alam benar apa enggaknya, cuma saya dengar-dengarkan ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu saja yang ingin sampaikan bahwasanya kalau ada orang yang mengundang Habib Ba'lawi, ya terserah ya, mau ngundang terserah. Namun yang ingin saya sampaikan, ngapain ngundang mereka itu? Ceramahnya isinya hanya pendawiran, ceramahnya isinya hanya mengagung-agungkan kelompoknya, meninggikan leluhurnya. Jadi yang disampaikan nggak ada ilmu sama sekali, hanya dongeng khurafat saja teman-teman. Nah seperti itu. Jadi ngapain kita ngundang? Nah seperti itu. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.